Halo, selamat malam Pak Viro. Perkenalkan, kami dari kelompok komunikasi persuasif. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kampanye sosial. Sebelumnya kami perkenalan dulu ya. Dari sisi kanan yaitu Saya Muhammad Iqbal Afif. saya Amanda Putri, saya Emily Indira, saya Julia Natali. Saya Rafael Andas Turki. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai No Buy Challenge 2025. Silakan Kak Angela bisa dimulai. Tujuan komunikasi. Secara lebih rinci, tujuannya meliputi mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sadar, bijak, dan berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif budaya konsumtif seperti stres keuangan, penyelesaian emosional, hingga pencemaran lingkungan. Mengajak masyarakat untuk melakukan refleksi diri terkait perilaku belanja, khususnya dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Membangun dan memperkuat komunitas daring atau online yang saling mendukung dalam menjalani gaya hidup hemat dan minimalis seperti melalui tantangan No Buy Now atau No Spend 2025. Memberikan edukasi finansial secara informal yang mudah diterima khususnya oleh audiens muda. Audiens sasaran. Karakteristik audiens sasaran yaitu generasi Z dan milenial usia 17 sampai 35 tahun. Tinggal di perkotaan dan memiliki akses terhadap platform digital, rentan terhadap belanja impulsif akibat tekanan sosial, iklan, atau FOMO. Memiliki ketertarikan terhadap self-improvement, kesehatan mental, dan edukasi finansial. Pengguna aktif media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Segmentasi ini sejalan dengan prinsip dalam model SRCR atau Berlo, di mana pemahaman terhadap karakteristik reserve sangat penting dalam penyusunan pesan yang efektif. Oke, yang selanjutnya adalah media yang digunakan. Kampanye ini menyebar luas melalui berbagai media digital yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi di kalangan audiens sasaran. Media yang digunakan dipilih berdasarkan kebiasaan konsumsi media target audiens dan efektivitas saluran komunikasi tersebut dalam menyampaikan isi pesan persuasif. Contohnya ya teman-teman ya, beberapa di antaranya adalah TikTok. TikTok itu biasanya digunakan untuk challenge. Kalau teman-teman tahu tuh di media sosial TikTok itu tuh banyak banget influencer yang menggunakan media TikTok ini tuh untuk menaikkan tagar no buy day one kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya gitu ya, dan juga tips, biasanya memberikan tips menahan godaan belanja, lalu refleksi sebelum dan sesudah tantangan itu seperti apa. Terus TikTok ini efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pendek dan namun emosional dan relatable. Lalu yang selanjutnya Instagram itu digunakan untuk membagikan infografis, lalu tips harian dan juga pastinya testimoni yang orang-orang gunakan gitu ya untuk dari challenge tersebut, dari kampanye ini. Lalu selanjutnya adalah YouTube. YouTube ini biasanya digunakan untuk platform ya konten-konten gitu ya teman-teman ya, berdurasi lebih panjang seperti vlog gitu ya, kayak satu hari tidak satu bulan atau satu minggu gitu ya teman-teman ya, tidak melakukan belanja atau tidak membeli sesuatu gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Dan juga tips perencanaan, anggaran, dan juga dokumentasi perjalanan. Lalu di X dan juga Pinterest itu biasanya digunakan sebagai ruang berbagi pengalaman ya. Terus juga ada tracker, biasanya teman-teman ya dibagikan tracker selama 1 bulan atau lebih. Lalu ada juga insiden blog pribadi untuk menyediakan poster digital, kalender tantangan, dan juga worksheet keuangan yang bisa dibeli atau diunduh secara gratis untuk melancarkan kampanye ini gitu ya teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya adalah kampanye ya teman-teman ya. Isi pesan dan juga daya tarik dari kampanye ini yaitu adalah dirancang agar bersifat reflektif, mengedukasi, dan juga menyentuh aspek emosional audiens. Kampanye ini tidak hanya menyampaikan ajakan untuk tidak belanja ya, tapi juga menyertakan alasan mengapa hal tersebut penting secara pribadi dan juga sosial. Nah, ini itu maksudnya ya teman-teman ya, itu adalah ajakan untuk tidak membeli barang non esensial selama periode tertentu, misalkan 1 bulan, 2 bulan, dan lain-lain. Ya, dorongan untuk hidup lebih sadar, mindful ya teman-teman ya, tidak impulsif dan tidak menggunakan kebutuhan
atau tips manajemen keuangan pribadi yang sederhana dan bisa diterapkan langsung, edukasi tentang dampak psikologis dan finansial dari kebiasaan konsumsi yang berlebihan. Seperti itu teman-teman, akan dilanjutkan. Nah, sekarang berlanjut ke aku ya. Di sini aku ada di teknik persuasif. Di sini ada beberapa untuk teknik persuasif. Salah satunya ada di emosional atau pathos. Pathos sendiri itu cerita personal tentang perasaan-perasaan bersalah setelah belanja, dari rasa lega setelah menahan dari atau pengalaman mengatasi FOMO, mengunggah empati dan rasa tertarik dengan kisah relatable di kalangan sehari-hari, di kehidupan maksudnya ya. Untuk logis atau logos ya, menyajikan data tentang pengeluaran konsumtif bulanan yang tidak disadari, memberikan simulasi penghematan dalam 30 hari hingga 12 bulan ya, menjelaskan manfaat jangka panjang dan pengendalian diri secara finansial. Kita lanjut. Untuk yang etos atau etis ya, penjelasan disampaikan oleh orang biasa atau influencer yang tidak sedang mempromosikan produk atau yang sering disebut dengan bebas iklan ya, mengedepankan nilai kesederhanaan, tanggung jawab terhadap lingkungan dan etika konsumsi. Teknik persuasi yang digunakan kampanye ini menerapkan beberapa teknik komunikasi persuasif yang telah dibahas dalam teori komunikasi seperti repetition ya, pengulangan, repetition atau pengulangan, frasa-frasa seperti do I need it or do I just want it, atau think before you buy, diulang di berbagai konteks. Terus di sini ada testimonial atau pengalaman nyata dari peserta tantangan yang merasakan perubahan hidup, diunggah dalam bentuk video atau teks di media sosial. Fear appeal ya, menggunakan resiko dari belanja impulsif seperti tagihan kartu kredit, stres dan tekanan sosial ya. Dan bandwagon ya, menggunakan pendekatan semakin banyak orang yang ikut tantangan ini, menciptakan efek tren yang mendorong berpartisipasi. Terus di sini ada social proof, melakukan melalui jumlah like, komentar dan video dengan tagar no buy challenge yang menjadi atau mencapai jutaan viewers ya. Pesan menjadi semakin kuat dan dipercaya. Teknik-teknik ini dikaitkan dengan model Yale dan elaboration livelihood atau model ILM yang menunjukkan bahwa kampanye efektif karena melibatkan baik jurusan pusat, central route, refleksi dan data logis maupun jalur perihal route atau visual menarik untuk tren gitu ya. Sekarang kita lanjutnya lagi dengan teman aku ya, kata aku ya. Oke, kemudian selanjutnya ada teori komunikasi persuasif yang relevan. Untuk menganalisis efektivitas kampanye ini, ada dua teori komunikasi persuasif yang sangat relevan, yaitu ada elaboration likelihood model dan selanjutnya ada cognitive dissonance theory. Untuk elaboration likelihood model atau ILM itu menjelaskan bahwa persuasi dapat terjadi menjadi dua jalur, yaitu jalur pusat atau central route dan jalur perifer atau peripheral route. Kemudian ada kampanye No Buy Challenge 2025 berhasil menggabungkan kedua jalur ini. Jalur pusat bekerja pada audiensi yang lebih terlibat dalam memproses informasi seperti mereka yang menganalisis data pengeluaran dan mengevaluasi dampak finansial dari kebiasaan konsumsi. Sementara itu, jalur perifer bekerja dengan menarik perhatian audiens melalui visual yang menarik, testimonial emosional, dan pengaruh sosial. Kemudian ada cognitive dissonance theory, yaitu menjelaskan bahwa individu akan merasa tidak nyaman jika ketidaksesuaian antara nilai dan perilaku mereka. Dalam konteks ini, banyak peserta yang memiliki nilai hidup hemat, namun terus terjebak dalam kebiasaan konsumsi impulsif. Kampanye ini berhasil memanfaatkan ketidaksesuaian ini untuk mendorong perubahan perilaku, memberikan solusi bagi audiens yang ingin hidup lebih sederhana namun merasa terperangkap oleh kebiasaan lama mereka. Selanjutnya, evaluasi efektivitas strategi komunikasi. Efektivitas kampanye dapat dianalisis berdasarkan indikator berikut.
Yang pertama, engagement media sosial seperti hashtag #NoBuiChallenge 2025 atau hashtag #NoSpendChallenge 2025 telah digunakan secara luas di TikTok dan Instagram dengan jutaan views dan ribuan komentar. Konten dengan narasi tantangan harian dan testimoni banyak mendapat respon positif berupa like, share, dan dukungan komunitas. Kemudian selanjutnya perubahan sikap dan perilaku. Banyak peserta mengaku berhasil mengurangi kebiasaan belanja impulsif bahkan setelah tantangan selesai. Munculnya tren baru seperti mindful spending, zero spend month, dan declutter your life yang menjadi bagian dari gaya hidup Gen Z dan milenial. Selanjutnya respon audiens. Komentar dan review menunjukkan bahwa audiens merasa relate dan termotivasi. Banyak akun media sosial membuat seri video atau konten edukatif lanjutan memperkuat daya jangkau kampanye. Kemudian pembentukan komunitas di grup Facebook dan forum Reddit seperti Nobui 2025 menjadi tempat berbagi progres, tantangan, dan tips dari seluruh dunia. Komunitas ini memperkuat motivasi peserta dan menciptakan efek saling dukung. Tantangan atau kelemahan, tidak semua peserta bisa konsisten, sebagian besar hanya bertahan beberapa minggu. Tekanan promosi, flash sale, dan kebutuhan sosial, misalnya belanja hadiah, bisa melemahkan niat. Gaya hidup ini tidak selalu cocok untuk semua orang, terutama keluarga besar, ibu rumah tangga, atau individu dengan kebutuhan belanja fleksibel. Jadi kesimpulannya adalah strategi komunikasi dalam kampanye No Buy Challenge 2025 ini dinilai sangat efektif secara umum karena berhasil membangun kesadaran, menciptakan komunitas, dan mendorong perubahan sikap dalam skala luas. Kampanye ini relevan secara sosial dan emosional serta selaras dengan teori-teori komunikasi persuasif modern. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih.